Baiklah, nama saya Anggi Saptawijaya dari kelas HKI 4A. Di sini saya akan melaksanakan tugas kualifikasi yaitu hafalan 5 kaidah pokok serta kaidah cabang dan contohnya. Langsung saja yang pertama itu adalah kaidah al-umur bimaqasidiha. Kaidah ini adalah kaidah paling utama dan pokok sebagaimana dikutip dari Imam Al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab Furu, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan tergantung dengan niatnya itu dalam hal yang pertama, apakah ibadah itu diterima karena Allah, niat ikhlas karena Allah atau tidak. Yang kedua, apakah amalan mubah itu masuk ibadah. Yang ketiga, membedakan ibadah biasa atau ada dengan yang lainnya. Yang keempat, itu membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Salah satu cabang dari kaidah ini adalah pengertian dari tujuan itu, bahwa bukan semata-mata karena kata-katanya atau ungkapannya. Sebagai contoh, seorang berkata, saya hibahkan barang ini kepada engkau selamanya, tapi saya minta uang 1 juta. Walaupun dia berkata hibahkan karena dia tadi meminta uang 1 juta, maka di sana tidak ada akad hibah, melainkan akad jual beli biasa yang dikenai segala hukumnya. Kemudian yang kedua, al-yakinu la yalu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam hal ini, bahwasanya apabila sesuatu masih dalam tanda tanya atau sesuatu itu masih dalam keraguan, tidak bisa disamakan dengan sebuah keyakinan. Seperti apabila engkau telah melakukan sholat, terus engkau ragu dalam telah melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat sholat, maka janganlah dalam keraguan, yakinlah apa yang engkau yakinkan dalam hati. Salah satu cabangnya di sini adalah hukum asal, bahwasanya manusia itu terbebas dari tanggung jawab. Sebagai contohnya yaitu di mana anak kecil itu terbebas dari tanggung jawabnya sampai ia balik. Yang ketiga adalah al-masyaqqah tajlib at-taisir, bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Sebagaimana dari Dr. Wahab Az-Zuhaili, bahwasanya dalam Islam itu mengandung prinsip tasamu dan keadilan, sehingga Islam itu tidak memberatkan. Di sini salah satu daripada cabang al-masyaqqah tajlibu at-taisir adalah apabila perkara itu menyempit, maka hukumnya luas. Seperti halnya apabila ada seorang perempuan yang sakit patah tulang, kemudian dia disembuhkan dengan tukang urut laki-laki, lalu dia sudah sembuh, maka tukang urut laki-laki itu tidak boleh lagi melihat dan memegang auratnya. Yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, hendaknya kemudaratan itu dihilangkan. Di sini kita tidak boleh mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun kemudaratan bagi orang lain. Ad-darar atau darurat ini secara menurut para ulama yaitu artinya itu ketakutan pada diri sendiri, ketakutan akan terjadinya akan ketakutan terjadinya sesuatu pada nyawanya ataupun anggota tubuh yang lainnya. Salah satu cabang dari kaidah ini adalah apabila dalam kondisi darurat, maka dibolehkan, hukum asalnya diharamkan itu dibolehkan. Seperti halnya apabila dia di dalam sebuah hutan tidak ada makanan selain dia menemukan daging babi atau hewan yang tidak boleh dimakan, maka dia boleh memakan hewan tersebut, karena takutnya apabila tidak makan maka dia akan meninggal. Kemudian yang kelima adalah adatul muhakama. Adatul muhakama ini tersendiri, bahwasanya adat itu bisa dijadikan sebuah hukum atau hukum apabila tidak ada dalil atau syarat yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis di situ. Tapi tidak semua hukum adat itu bisa dijadikan sebuah dalil. Kemudian salah satu kaidah cabangnya adalah misalnya ketetapan yang sudah terbiasa itu sama juga dengan ketetapan. Seperti halnya sebuah di Padang di Minangkabau, bahwasanya garis keturunan itu hanya diambil dari pihak perempuan. Jadi anak dan suaminya itu harus menetap dan diam di dalam rumah perempuan tersebut. Terima kasih.